Assalamualaikum pemirsa Siak Televisi, apa kabarnya hari ini? Semoga kita dalam keadaan sehat dan semangat menjalankan aktivitas dengan lancar. Berjumpa kembali bersama saya Cahya Ici di program Siak Sehat. Dan Siak Sehat kali ini akan berbincang mengenai penyakit polio pada anak. Dan nanti kita akan berbincang bersama dokter spesialis anak di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Siak dan juga Ketua Komda KIPI Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi Kabupaten Siak, yakni Dr. Devi Gusmayanto, SPA M Biomed. Nah, Indonesia menetapkan kejadian luar biasa atau KLB polio dari adanya penemuan kasus lumpuh layu di daerah Pulau Jawa dan juga Papua. Nah, untuk memutus rantai penularan polio dan melindungi anak-anak Indonesia, tentunya pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Kesehatan melakukan berbagai upaya sebagai respon atas temuan kasus polio tersebut dengan melaksanakan Pekan Imunisasi Nasional Polio di seluruh Indonesia. Nah, pemirsa Siak Televisi, namun dalam mewaspadai penyakit polio pada anak ini, nanti kita akan berbincang lebih lanjut di Siak Sehat, Hidup Sehat, Kebahagiaan kita bersama. Ya pemirsa, saat ini saya sudah bersama dokter spesialis anak di Rumah Sakit Umum Daerah Teguh Rafian Kabupaten Siak dan juga Ketua Komda Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi Komda KIPI Kabupaten Siak, ya Pak Dokter. Apa kabar nih Pak Dok? Alhamdulillah sehat walafiat. Oke, alhamdulillah sehat-sehat selalu kita ya Pak Dok ya. Nah, tentunya kita di Siak Sehat kali ini kita akan bahas mengenai penyakit polio pada anak. Dan memang penyakit polio ini pada tahun 2024 terdapat temuan kasus lumpuh layu ya Pak Dok ya di Papua dan juga di Pulau Jawa. Ya, dan penemuan ini pemerintah juga Indonesia melalui Kementerian Kesehatan gercep penanganannya dengan melakukan Pekan Imunisasi Nasional Polio. Nah, untuk itu, tapi kita sebelumnya mau tahu juga sebenarnya penyakit polio pada anak ini seperti apa dan seberapa bahayakah polio ini? Boleh dijelaskan? Terima kasih. Polio adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh virus polio yang menyerang susunan saraf pusat seorang anak dan biasanya bersifat akut dan dia akan menyerang sel motorik ya, mungkin sel otornya akan lumpuh dan dia akan juga menyerang daripada sel otot parunya, dia akan lumpuh juga pernapasannya dan menyebabkan meninggal. Ya, dan polio ini memang tidak bisa diobati, tapi bisa dicegah. Itu bahayanya polio. Memang tidak bisa disembuhkan ya Dok ya? Nggak bisa disembuhkan, dia akan lumpuh permanen. Oke, makanya itu kasus-kasus yang sudah ditemukan dari bukan di Papua, di Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, juga di Aceh. Itu sangat berbahaya ketika kalau sudah terkena itu ada seperti lumpuh layu. Ya. Nah, untuk gejala-gejalanya sendirinya yang muncul dari penyakit polio ini seperti apa? Umumnya gejalanya sebagian besar tidak bergejala, hanya biasanya demam, sakit tenggorokan, nyeri-nyeri tulang, ada juga dengan diare. Itu yang gejala ringan. Kalau gejala beratnya bisa kejadian peradangan otak dan lumpuh layu. Memang sangat berbahaya sekali. Berbahaya memang lumpuh layu. Ketika kita melihat gejala yang muncul mungkin demam seperti itu ya dokter juga. Ternyata juga mengganggu saraf pada anak itu ya. Saraf dan itu akan lumpuh tidak hanya ekstremitas ya, otot pernapasan juga lumpuh. Nah biasanya nih Dok, anak usia berapa nih yang terkena penyakit polio ini Dok? Dan siapa saja nih yang beresiko tertular polio ini? Kebanyakan anak-anak usia di bawah 5 tahun. Tentu anak-anak yang tidak mendapatkan imunisasi polio, dan adapun yang mendapatkan imunisasi polio tentu tidak lengkap. Mungkin merasa dia 6 bulan sudah lengkap polio itu, ternyata tidak. Polio itu harus dilengkapi. Ada polio suntik sekarang yang bisa diberikan pada umur 9 bulan, yang tidak hanya 6 bulan. Nah Dok, sebenarnya polio ini kan berbahaya ya. Dari mana sih sebenarnya polio ini muncul bisa terkena pada anak-anak? Ya, polio ini memang suatu polio liar ya, polio liar yang timbul dari orang-orang yang tidak diimunisasi.
kemudian dia menularkan kepada orang sekitarnya melalui pencernaan gitu. Dari pencernaan mungkin dari air atau makanan yang tertular ya dari virus polio, kemudian mungkin dari tangan itu yang tidak mencuci tangan atau pola hidup bersih dan sehatnya kurang bagus, PHBS-nya juga akan memudahkan polio itu masuk ke dalam tubuh. PHBS itu harus dijaga di rumah ya, dok, ya. apalagi yang mempunyai anak usia Di bawah 5 tahun. Di bawah 5 tahun begitu. Nah, penyakit polio ini bisa menyebar bagaimana nih dok? Penyebarannya? Ya, tadi penyebarannya dibilangkan pada anak-anak yang tidak imunisasi atau imunisasinya tidak lengkap, itu gampang sekali menulari. Apalagi misalnya pencapaian imunisasi itu di daerahnya kurang daripada 60%, itu cepat kali menyebarnya. Menyebarnya lewat pencernaan ya, dari mulut masuk dari feses orang yang tertular itu menularkan ke anak gitu. Dan beberapa kasus di Papua dan di Aceh itu pencapaian polionya di bawah 60%. Makanya kasusnya banyak di sana. Sama dengan Jawa Barat juga, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Nah, artinya kan tadi Pak Dok juga sudah sampaikan sudah terkena polio ini tidak bisa disembuhkan ya dok? Tidak bisa disembuhkan. Dan bagaimana mencegah dari penularan polio ini? Yang mencegahnya salah satunya adalah imunisasi. Satu-satunya dan salah satunya adalah imunisasi polio. Imunisasi polio kita berikan kalau di imunisasi dasar itu diberikan pada umur 1 bulan, itu diteteskan, kemudian 2 bulan, 3 bulan dan 4 bulan. Kemudian di 4 bulan ini ada suntik polio suntik namanya. Dan di 9 bulan juga ada polio suntik. Jadi 4 kali polio oral diteteskan dan 2 kali polio suntik. Berarti ada 4 kali, memang harus 4 kali itu seperti apa? Atau 4 kali imunisasi? 4 kali datang ke posyandu atau puskesmas atau mungkin ada praktek-praktek dokternya spesialis biasanya itu 4 kali gitu datang. Nah, kan dalam mencegah penularan polio ini kita harus diimunisasi dok ya. Nah, apabila sudah diimunisasi, apakah masih bisa terkena lagi dengan polio? Kalau imunisasinya tidak lengkap bisa kena kembali. Kalau tidak lengkap, tadi 4 kali tetes dan 2 kali suntik ya. Ataupun ada imunisasi dia lengkap, tapi ada beberapa orang tidak imunisasi. Jadi kalau kelengkapan imunisasinya kurang daripada 80% ya yang sudah imunisasi, itu akan berisiko yang lain juga terkena gitu. Jadi ada namanya herd immunity. Jadi satu imunitas ya, imunitas komunitas itu harus minimal 80% anak-anak itu diimunisasi baru bisa melindungi keseluruhan. Jadi kalau kurang dari 80%, bisa 60%, itu akan berisiko anak-anak yang lain akan terkena walaupun dia sudah imunisasi. Karena virus ini akan bermutasi, berubah bentuk, berubah gen, ya makanya dia akan lebih ganas lagi. Kalau kita ikut nih memberikan imunisasi pada anak dengan imunisasi 4 tadi ya dok ya? Ya, 4 suntik tetes dan 2 suntik. 4 tetes dan Ya, 2 suntikan. Oke. Nah Pak Dok, biasanya juga kan ada kekhawatiran nih pada ibu-ibu ya untuk imunisasi kepada anak. Tapi nanti Dok, jawabannya kita sambung dan pemirsa Siak TV. Kita akan bahas lebih lanjut di Siak Sehat bersama dokter spesialis anak dan juga Ketua Komda KIPI, Ketua KIPI Kabupaten Siak. Usai jeda berikut, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih di Siak Sehat dan masih bersama Dr. Devi Kusmayanto SPM Biomed. Nah juga sekaligus Ketua Komda KIPI kejadian ikutan pasca imunisasi Kabupaten Siak. Nah tadi kita juga sudah bahas nih dok bagaimana penyakit polio itu berbahaya dan juga cara pencegahan penyakit polio dengan imunisasi. Nah tentunya orang-orang tua juga khawatir karena kan Pak Dok setelah imunisasi itu nanti akan demam ini. Nah itu bagaimana penjelasannya Pak? Kejadian demam setelah imunisasi polio itu jarang didapatkan, jarang terjadi. Kalau dari datanya 1 dari 2 sampai 3 juta dosis, jarang sekali. Dan dari
data dari dunia, dari selama ini diteteskan 250 juta dosis ya yang diberikan kepada anak-anak di seluruh dunia, itu jarang yang mendapatkan atau kita dapatkan informasi ada kejadian yang serius. Dan kalau di Indonesia sudah 15 juta dosis ya sudah diberikan, dan itu pun jarang terjadi kejadian-kejadian serius, misalnya setelah imunisasi itu anaknya lumpuh, itu jarang terjadi. Dan saya selama ini, saya sudah 5 tahun dari GP Kabupaten Siak, tidak mendapatkan laporan bahwa setelah imunisasi polio ada kejadian-kejadian ikutan pasca imunisasi. Karena saya ketua Komda KIPI, tentu laporannya ke saya dulu gitu, sebelum ke provinsi dan ke nasional pusat Komnas. Dan itu tidak saya dapatkan kejadian ikutan pasca imunisasi daripada polio sendiri gitu. Kalau demam dan yang lainnya itu memang ada tapi jarang kasusnya. Jadi jangan samakan polio ini dengan DPT ya. DPT, makanya DPT itu ada yang demam dan ada yang tanpa demam. Karena dia ada yang demam. Jadi masyarakat dan pemirsa juga tentunya tidak perlu khawatir ya untuk imunisasi polio ini pada anaknya pada ya. Ya, tidak perlu khawatir gitu. Apalagi kita menggunakan polio untuk PIN ini adalah yang ditetes ya, bukan yang disuntik. Jadi mungkin saya juga titip juga ini, ada sedikit pantun ini. Ikut ke Siak naik mobilio. Jika tak mules, bisa naik jelati. Jangan takut imunisasi polio. Hanya ditetes, bukan disuntik. Oke, jadi tidak perlu khawatir nih pemirsa dan gitu. masyarakat. Jangan takut. Tetap ikuti program dari pemerintah. Iya, jangan takut gitu tentang kalau imunisasi ini. ya, betul. Oke. Nah Pak Dok, kan orang tua juga udah khawatir nih. Ya. Tapi ketika melihat kondisi anak misalnya ada batuk pilek, atau sedang sakit, itu seperti apa Dok? Kalau kondisinya batuk pilek atau keadaan sakit ringan itu diperbolehkan sebenarnya. Tapi kalau anak-anak demam atau mungkin perlu perawatan itu boleh ditunda. Tidak ada masalah itu ditunda. Dan pada anak-anak mungkin anak-anak yang imunokompromis ya, yang mungkin karena dia kena kanker, kemudian dikasih terapi anti kanker, kemudian anak-anak dengan HIV itu tidak boleh diberikan yang polio tetes. Nanti diberikan polio yang suntikan. Kenapa? Karena polio suntikan itu adalah virus polionya sudah dimatikan, jadi tidak berbahaya bagi anak-anak yang imunokompromis. Tapi kalau polio tetes itu virus polionya masih hidup dan dilemahkan. Jadi imunitasnya memang agak lebih tinggi didapatkan nanti dibandingkan polio suntik. Tapi kalau kita di Indonesia ini polio tetes dan suntik itu digabungkan pemakaiannya untuk imunisasi rutin. Nah, artinya berarti penyakit polio ini sudah bisa teratasi dengan imunisasi lengkap tadi ya. Ya. Nah, bagaimana mekanisme dari untuk polio ini, pemberian imunisasi polio ini pada anak-anak? Kalau mekanisme polio, kalau dia imunisasi rutin maksudnya. Ya. Kalau imunisasi rutin, anak itu diberikan imunisasi polio pada umur 1 bulan. Umur 1 bulan diteteskan 2. Kemudian pada umur 2 bulan diteteskan juga 2. Umur 3 bulan juga 2 tetes. Umur 4 bulan juga 2 tetes. Dan 4 bulan ditambah dengan imunisasi polio suntik IPV, inaktif polio vaksin. Dan umur 9 bulan juga disuntikan IPV juga sebagai boosternya. Itu mekanisme atau prosedur ya kalau imunisasi rutin. Sementara kalau untuk PIN ini kita akan berikannya dalam 2 tahap. Jadi kita tidak memperhitungkan apakah anaknya sudah lengkap vaksinnya sebelumnya atau tidak. Semuanya umur 7 tahun ya, 7 tahun 11 bulan 29 hari kurang 1 hari daripada 8 tahun itu mendapatkan semuanya dari 0 sampai dengan 7 tahun lebih ya, 7 tahun 11 bulan dan 29 hari itu mendapatkan daripada 2 tetes polio ya. Nanti tanggal 23 Juli kita mulai itu di 27 provinsi itu ya dimulai. Kalau yang 6 provinsi dan dimulai kemarin pada bulan Mei. Kemudian nanti tanggal 6 Agustus 2 minggu kemudian kita akan ulangi lagi. Jadi diharapkan pemberian vaksin ini 2 kali pemberian untuk program PIN ini. Itu imunitas anak supaya dia bisa mencegah polio. Ya, mungkin sedikit juga nih masalah
pemberian polio ini ada sedikit pantun ini. Cakep ya. Cakep, Belum? sesuai Sesuai. sesuai nih Pak Dok. Kominfo sudah tersandera. Data akses diretas dan dikunci. Oke, sesuai. Sesuai ya, kejadian sekarang ya. Iya. Polio sebenarnya bisa dicegah dengan 2 tetes tuntas ke mulut bayi. Oke, iya. Jadi masyarakat harus Ya, juga awas nih tuntas ya. Harus 2 tetes tetap. saja, nggak perlu yang lain-lain gitu. Oke, harus mendapatkan imunisasi Imunisasi, polio iya. tentunya di fasilitas kesehatan juga. Iya. Oh iya, di mana nih Dok? Dan bagaimana cara mendapatkan imunisasi polio saat pelaksanaan program Pekan Imunisasi Nasional PIN Polio ini berlangsung? Secara resminya PIN polio ini akan dilaksanakan di Puskesmas, kemudian di Posyandu, kemudian juga di sekolah-sekolah juga dibuka nanti pos-posnya. Apakah di TK, di PAUD, di SD, MI, pesantren juga akan dibuatkan. Dan mungkin yang perlu pertimbangan atau perhatian bersama adalah anak-anak yang tidak sekolah. Jadi kita minta bantuan daripada dinas sosial dan yang bersangkutan juga supaya nanti anak-anak tidak sekolah ini kita kasih juga polionya mungkin di Puskesmas atau mungkin di Posyandu yang terdekat dengan rumahnya. Mungkin itu yang perlu disampaikan. Berarti cukup mudah ya Dok ya, ada di fasilitas kesehatan Iya, juga ada di fasilitas sekolah-sekolah. Kalau mau ya mungkin di fasilitas kesehatan yang praktek-praktek spesialis boleh juga, itu akan terhitung nantinya, boleh juga. Oke Dok, terakhir ini Dok, Ya. boleh dokter berikan himbauan untuk masyarakat dalam mewaspadai penyakit polio pada anak di Indonesia, khususnya di Kabupaten Siak ini Pak Dok? Baik, saya berharap dan menghimbau kepada seluruh masyarakat bahwa namanya imunisasi adalah itu sangat baik untuk imunitas kita, imunitas anak-anak kita untuk melawan penyakit-penyakit. Antaranya adalah polio. Jadi ada yang bilang, mungkin orang tua yang bilang imunisasi itu tidak ada gunanya. Itu salah. Imunisasi itu dianggap penting ya. Misalnya saat umroh sekarang, meningitis pernah sempat ya dihilangkan dari syarat umroh atau haji ya. Tapi sekarang akan diaktifkan kembali. Bahwa semua jemaah haji atau umroh itu harus vaksin meningitis kembali. Itu gunanya vaksin ini gunanya gitu. Berguna dan untuk pertahanan tubuh kita. Kenapa? Karena diperhatikan ternyata setelah vaksin itu ditiadakan kemarin meningitis, ternyata banyak kasus meningitis terjadi saat pasien umroh, jemaah umroh atau yang naik haji. Itu yang perlu ditekankan. Jadi imunisasi ini hanya penting sekali. Dan pernah 2019 juga Italia kalau kita mengurus visa itu harus ada keterangan bahwa kita ada imunisasi daripada polio. Ya. Dan kedepannya ya, mungkin dari informasi atau mungkin dari kabar-kabar yang beredar ini, nanti umroh pun atau haji, nanti polio suntik juga, polio itu imunisasinya juga akan diwajibkan sebelum kita memasuki tanah suci. Jadi polio ini jangan dianggap enteng. Jadi kalau kita imunisasi lengkap, minimal ya 80%, dan kita target ini imunisasi PIN kita ini adalah 102%. Insya Allah bisa tercapai. Kalau kita semua tim kesehatan, kemudian lintas sektoral seperti Dinas Pendidikan, Kemenak, kemudian MUI juga, kemudian Dinas Sosial, dan kader-kader Posyandu sebagai ujung tombak kita bekerja bahu-membahu untuk menuntaskan polio ini. Saya yakin target kita 102% untuk program PIN ini bisa tercapai, insya Allah. Jadi saya berharap semuanya tidak hanya dalam rangka PIN aja ya, harusnya dalam imunisasi rutin itu juga harus dibawa anak-anak kita. Tidak hanya polio, ada BCG, ada DPT, ada rotavirus, ada pneumokokus, ada campak, rubella. Ya, itu harus dibawa anak-anak kita. Umur 6 bulan, BCG 1 bulan, hepatitis B, kemudian umur 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, itu harusnya rutin diberikan. Supaya nanti kita tidak mendapatkan lagi penyakit-penyakit
yang ditimbulkan karena tidak imunisasi. Tidak hanya polio, bisa difteri, bisa tetanus, bisa rubella, bisa mobili, atau rotavirus, itu banyak yang bisa dicegah. Ya, mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Semoga pencapaian untuk polio kita ini bisa berhasil dengan baik. Dan juga kita terbebas tentunya dari penyakit Ya, polio. ya, itu yang utama sekali ya. Kita tidak ada lagi, kita pernah bebas ya, Indonesia ini bebas polio. Tapi ternyata ada lagi kasus di Papua, kemudian di Aceh, Jawa Barat, Jawa Timur, akhirnya kita jadi KLB lagi. Karena apa? Karena satu kasus saja yang kena polio itu udah KLB. Karena satu itu yang sudah satu orang yang kena polio itu berarti ada 200 nanti yang tercemar atau yang terpapar gitu. Akan tertular dia. 200 itu yang kena gitu. Maka itu harus dikejar. Oke dok, Ya. terima kasih nih informasinya sudah diterima juga sama pemirsa dan masyarakat. Terima kasih nih dok, Ya. bincang-bincang kita hari ini tentang penyakit polio dan juga bagaimana mencegahnya dengan imunisasi polio Ya. tadi pada anak. Ya pemirsa Siak TV, demikian bincang-bincang kita di Siak Sehat bersama dokter spesialis anak di Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Rapian Kabupaten Siak dan juga Ketua Komda KIPI Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi Kabupaten Siak, Dr. Devi Gusmayanto, SPA M Biomed. Nah, semoga informasi yang telah disampaikan oleh dokter tadi dapat bermanfaat untuk Anda dan juga kita dapat terbebas nih dari penyakit polio khususnya di Kabupaten Siak. Baik, dan tentunya Anda dapat menyaksikan informasi lainnya melalui channel Siak TV di channel YouTube Kabar Siak dan Siak TV Official serta fanpage Siak TV News. Saya Cahya Ici dan juga Dokter Devi Devi Gusmayanto. Gusman. Ada yang mau disampaikan mungkin pantunnya Saya nih, dokter? tutup pantun juga Oke, ini. pantun lagi nih Pantun menurut lagi. saya. Pilkada tinggal menghitung hari. Jangan lupa ikut berpartisipasi. Wabah polio menjangkit lagi. Mari cegah dengan imunisasi. Oke, Ini masalah bukan pilkada ini ya. Iya, sesuai nih. Pokoknya kita harus imunisasi. Pahami situasi politik menjelang pilkada. Ya. Tetaplah rukun, saling menghargai dan bersatu. Oke? Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Dok. Iya, pemirsa, saya Cahya Ici dan juga kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan juga Dokter Devi Ya. pamit undur diri. Kembali di Siak Sehat, kebahagiaan hidup sehat, kebahagiaan kita bersama. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.